Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawiyah. Topiknya tentang hijrah. Apa arti hijrah? Pindah. Secara fisik hijrah itu pindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Secara sosial ada perubahan peradaban antara orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah dan orang-orang Madinah yang sebagai tuan rumah. Jadi orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Penduduk Madinah yang sebagai tuan rumah disebut kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW suatu hari di Mekah itu terjadi banjir besar. Karena terjadi banjir besar, maka kalau ini Ka'bah, Hajar Aswad itu kan ada di ujung Ka'bah begini. Karena kena banjir besar, batu Hajar Aswad atau batu hitam itu terlempar. Jadi terlepas dari tempat semula, dia ada di tempat yang lain. Peristiwa itu membuat para kepala-kepala suku itu berantem. Jadi waktu itu Nabi Muhammad belum dapat wahyu, sehingga disebutlah namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi karena Hajar Aswad itu terpental dari tempatnya, dan kemudian siapa yang ingin mengembalikan ke tempat asalnya itu, kepala-kepala suku itu berantem. Ada saya gitu. Nah, karena berantem akhirnya dibuat keputusan begini aja, kita tunjuk orang yang menjadi mediator. Mediator itu adalah orang yang memediasi atau menjadi penengah dari orang-orang yang bertikai itu. Diputus siapa orang yang masuk lingkungan atau kawasan Masjidil Haram paling pagi, itulah yang ditunjuk menjadi juru damai atau mediator. Ternyata pada pagi hari itu yang datang masuk ke dalam lingkungan Masjidil Haram itu Muhammad bin Abdullah. Lalu Muhammad bin Abdullah disepakati oleh kepala-kepala suku yang ada di Mekah itu untuk menjadi juru damai dalam perselisihan siapa yang mengangkat Hajar Aswad dari tempatnya dia terpental ke tempat semula, yaitu yang ada di tepi Ka'bah. Mendengar persoalan yang seperti itu, bahkan hampir saja itu menumpahkan darah karena berantem. Lalu Nabi Muhammad menyetujui dirinya diangkat sebagai mediator. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah? Yaitu ketika sampai di tempat tergeletaknya Hajar Aswad itu, Muhammad bin Abdullah melepas serbannya, ya. Terus serban itu dihamparkan di dekat batu itu. Orang-orang kepala-kepala suku kan disuruh mengelilingi apa? Serbannya tadi. Terus Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di surbannya tadi. Setelah Hajar Aswad diletakkan di surbannya, di atas surbannya, lalu kepala-kepala suku itu disuruh memegang ujung-ujungnya surban, disuruh ngangkat. Ayo, angkat bersama-sama. Jadi kepala suku itu rame-rame mengangkat Hajar Aswad. Begitu sampai di dekat Ka'bah, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan diletakkanlah Hajar Aswad itu di pinggir Ka'bah. Cara penyelesaian seperti itu membuat orang-orang kepala suku yang tadinya berantem itu puas. Karena pinter juga Muhammad ini.
Yang tadinya saya yang angkat, saya yang angkat, saya yang angkat, nggak ada penyelesaian. Ternyata dengan meletakkan atau menghamparkan serbannya itu dan Hajar Aswad yang ngambil Muhammad bin Abdullah sampai di dekat Ka'bah, Muhammad yang mengangkat dan diletakkan di Ka'bah, orang-orang merasa puas karena semuanya ikut kebagian ngangkat Hajar Aswad. Sejak peristiwa itu Muhammad bin Abdullah digelari Al-Amin. Artinya apa? Orang yang terpercaya. Sampai di situ dulu. Jadi orang yang terpercaya, jujur, hari itu diakui oleh seluruh orang Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nah, supaya kamu tidak lupa, jujur makmur, doa mabrur harus kamu ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Jujur makmur doa mabrur, jujur makmur doa mabrur, jujur makmur doa mabrur. Jadi Muhammad bin Abdullah sejak hari itu dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya atau orang yang jujur. Tapi keadaan berubah 180 derajat. Jadi sebelum Muhammad bin Abdullah mendapat wahyu, dikenal oleh orang-orang di Mekah itu menjadi orang-orang yang terpercaya, orang yang jujur, Al-Amin. Tapi ketika Nabi Muhammad bin Abdullah mendapat wahyu, kan dia menyampaikan dakwah Islam. Justru sebaliknya Muhammad bin Abdullah dimusuhi. Kenapa kalau menurut kamu? Yang tadinya disebut orang jujur, bahkan diberi gelar Al-Amin, satu-satunya orang Makkah yang diberi gelar Al-Amin itu hanya Muhammad bin Abdullah. Tapi ketika Muhammad mendapat wahyu dan mendakwakan Islam, dia justru dimusuhi. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa sebelum mendapat wahyu Muhammad bin Abdullah dipuji-puji? Tetapi setelah dia mendapat wahyu Islam dan dia mendakwakan agama Islam, dia dimusuhi. Kenapa? Karena ketika Muhammad berdakwah tentang ajaran Islam, banyak orang-orang di Mekah itu yang mengikuti Muhammad. Dengan banyaknya pengikut Muhammad itu, tokoh-tokoh Quraisy itu kan menjadi, lah kalau begini caranya kewibawaan saya jadi berkurang. Kalau kewibawaan berkurang berarti pengikut saya berkurang. Kalau pengikutnya berkurang berarti pendapatannya berkurang. Maka segala upaya digunakan untuk supaya dakwah Islam itu terhambat. Dari mulai yang paling halus sampai yang paling kasar. Kalau yang paling halus itu misalnya Muhammad, udah lama kamu tidak usah berdakwah. Kamu mau minta apa? Gajian setiap bulan kita bayar. Kamu minta unta, kita beri. Asal kamu tidak berdakwah ajaran Islam. Ada sebuah ungkapan yang paling terkenal ketika Muhammad ditawari jabatan, ditawari harta. Jawaban yang paling fenomenal itu Nabi Muhammad mengatakan, seandainya matahari itu kamu letakkan di tangan kananku dan bulan itu kamu letakkan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, demi Allah tidak. Ya, jadi kan sudah putus asa ini orang-orang Quraisy ini. Diberi jabatan tidak mau, diberi harta kekayaan dia tidak mau, tapi dia tetap menyiarkan Islam. Lalu akhirnya pada suatu saat orang Quraisy itu kumpul, kepala-kepala suku itu mengambil keputusan, kalau begitu dibunuh aja Muhammad. Karena secara halus tidak bisa, secara kasar pengikutnya itu banyak disiksa. Kan ceritanya banyak kan, Bilal disiksa di padang pasir, dihimpit batu hitam, Ammar bin Yasar sekeluarga disiksa. Tetap saja Muhammad itu
berdakwah. Akhirnya keputusan diambil adalah Muhammad dibunuh. Nah, ketika keputusan membunuh itu ada kesulitan. Apa kesulitannya? Kalau salah satu suku yang membunuh Muhammad, maka nanti sukunya Muhammad itu akan balas dendam. Bagaimana caranya supaya suku Muhammad ini tidak bisa membalas dendam? Maka seluruh suku-suku itu minta satu perwakilan. Jadi suku A perwakilannya A1, B, B1, C, jadi kumpul. Perwakilan dari suku-suku inilah yang nanti akan membunuh Muhammad. Jadi kalau yang membunuh banyak suku, kan mikir tuh. Suku Nabi Muhammad untuk membalas kematiannya itu kan jadi ngalami kesulitan kan. Maka keputusan itu yang dijatuhkan. Malam hari itu ketika eksekusi untuk membunuh Nabi Muhammad dengan kelompok yang banyak tadi dilaksanakan, Nabi Muhammad sudah membaca itu. Maka pada malam hari itu Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat di mana biasa dia tidur. Karena rumah zaman dulu kan tidak serapi sekarang kan. Jadi kadang-kadang bisa juga dilihat dari kejauhan kan gitu. Oh, orangnya masih ada itu. Orangnya masih tidur di situ. Itu bisa dilihat gitu kan. Nah, maka Nabi Muhammad itu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya supaya orang yang mengepung rumahnya itu tadi terkecoh gitu. Muhammad masih tidur, biarin kita tunggu sampai dia keluar rumah, kira-kira begitu. Yang paling menarik, Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat di mana Nabi biasa tidur itu tidak hanya sekedar untuk mengecoh orang yang mengepung rumah hendak membunuh Muhammad, tetapi juga Ali diberi tugas berat yang lain. Apa itu? Nanti saya akan pergi, kamu jangan pergi dulu dari rumah ini. Kembalikan harta titipan kepada orang-orang yang titip. Jadi rupanya orang-orang di Mekah itu karena Muhammad itu terkenal Al-Amin, walaupun setelah menjadi nabi dan dimusuhi, mereka itu masih tetap titip barang kepada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Mekah sekitar itu walaupun dia kafir, tidak mau masuk Islam, dia itu percaya menitipkan barangnya yang berharga itu pada Nabi Muhammad. Jadi kira-kira kayak bank zaman sekarang lah. Barang titipan berharga itu ada di rumah Nabi. Makanya Nabi ngomong kepada Ali, selain tugasnya untuk mengecoh orang yang mengepung rumah itu, juga kembalikan barang-barang ini kepada orang-orang yang titip. Itu tugas yang kedua yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi Muhammad ketika sudah melihat keadaan di luar itu memungkinkan dia untuk keluar, diam-diam Nabi keluar menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq itu dua orang ini pergi ke gua apa? Bukan, gua Hira kan menerima wahyu. Ketika mau hijrah itu ke gua Thur. Ini juga menarik. Jadi gua Thur itu mana utara barat ini? Barat sana ya. Berarti utara sana kan? Ya kan, barat kan ke sana. Utara kan sana. Ini itu ada di utara. Jadi mestinya Nabi itu begitu keluar rumah kan menuju ke utara. Karena arah Madinah itu utaranya Mekah. Tapi Nabi tidak, Nabi ke selatan. Kenapa? Karena Gua Thur itu ada di selatan. Itu juga sebuah upaya Nabi Muhammad untuk membuat orang yang mencarinya itu bingung. Karena apa? Ya itu tadi. Ketika keadaan kok ditunggu-tunggu Muhammad tidak keluar-keluar, rumahnya Nabi didobrak, orang-orang yang mengepung itu masuk, ternyata yang tidur bukan Muhammad. Tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, maka gegerlah orang Mekah, Muhammad sudah lolos pergi. Nah, kalau sudah lolos karena tujuannya ke Madinah kan ngejarnya ke utara. Nah, Nabi Muhammad ke selatan. Jadi maksudnya supaya yang ngejar ke utara itu nggak ketemu dia gitu. Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu selama di Gua Thur kurang lebih 3 hari.
Jadi selama di Gua Thur 3 hari itu yang ngirim logistik makanan minuman itu anak Nabi yang namanya Asma. Diantar dengan saudaranya yang namanya Abdullah. Asma dan Abdullah ini kalau ke Gua Thur itu senantiasa diiringi dengan orang yang menggembala domba. Untuk apa itu? Di padang pasir itu kalau orang jalan dalam waktu sebelum kena hembusan angin karena meninggalkan jejak itu, ya kan? Kalau orang jalan kan pasir itu ada jejaknya lah. Supaya mengecoh jejak, kalau misalnya Abdullah dan Asma ini ke Gua Thur, kan orang bilang ini kok Asma ini dengan Abdullah kok mesti ke sana ya? Ada apa ini? Kan cepat diketahui kan? Nah supaya tidak diketahui begitu, Asma dan Abdullah itu kalau ke Gua Thur dia pakai orang yang di belakangnya itu mengiring domba. Untuk apa? Menghapus jejak. Jadi supaya jejaknya 2 orang itu tidak dilacak, tidak kelihatan.